Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan membaca buku Prinsip-prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita akan membaca tentang perkara yang terjadi pasca kematian. Bagi yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 89. Siapapun di antara hamba ini pasti dia meyakini bahwa mati itu akan terjadi. Terjadi pada dirinya dan terjadi pada siapapun yang ada di sekitarnya. Orang kafir juga meyakini kalau dia akan mati. Ateis sekalipun dia yakin kalau dia akan mati. Yang membedakan antara mukmin dengan orang kafir dalam hal ini adalah apa yang terjadi pasca kematian. Bagi orang kafir dan orang ateis, orang kalau sudah mati, selesai. Ibarat video sudah selesai, ya sudah. Tidak akan ada lagi lanjutannya. Sedangkan bagi orang mukmin, setelah mati akan ada kehidupan yang kedua. Jika kita petakan kurang lebih seperti ini. Yang pertama terkait masalah kematian. Semua orang meyakininya bahwa dia akan mati, termasuk orang ateis. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai ancaman bagi orang musyrik, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kau akan mati dan mereka juga akan mati. Allah juga berfirman, afa immitta fahumul khalidun. Wahai Muhammad, kalau kau berjuang dalam memperjuangkan kebenaran itu sampai kau dibunuh, kalaupun kau mati karena dibunuh, apakah yang membunuhmu itu akan abadi? Tidak. Semuanya pasti akan mati. Sehingga orang kafir juga meyakini kalau kita semuanya mati. Selanjutnya, yang membedakan adalah pasca kematian. Ada apa pasca kematian? Kita bisa bagi menjadi 3 kelompok manusia dalam hal ini. Kelompok yang pertama adalah orang yang tidak beriman dengan adanya kehidupan pasca kematian. Contohnya siapa, Pak? Contoh kelompok ateis. Contoh yang lain, dulu ada kelompok yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan orang yang hanya berprinsip bahwa hidup ini waktu yang berjalan, yang diistilahkan oleh para ulama dengan kelompok dahriyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ada kelompok yang disebut dengan kelompok dahriyun. Kelompok ini mengatakan di surat Al-Jathiyah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka mengatakan kehidupan ini ya kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, kita hidup mati cuman di dunia ini saja. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang bisa membinasakan kita selain waktu. Bahasa lainnya, ya hanya waktu yang bisa bicara. Kalau sudah waktunya mati, ya sudah mati, selesai. Tidak ada kehidupan yang kedua.
Karena dia mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan kita itu mati karena waktu, maka kelompok itu disebut dengan kelompok apa? Dahriyun. Ini ada di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Baik. Kelompok ini tidak meyakini adanya kehidupan pasca kematian. Ini kelompok satu. Kelompok yang kedua, dia beriman dengan adanya kehidupan pasca kematian, namun surganya berbeda dengan kaum muslimin. Jadi akan ada kehidupan pasca kematian, tapi pasti bahagia karena diselamatkan oleh Tuhannya. Tuhannya T besar atau T kecil? Nah, T kecil saja ya. Karena diselamatkan oleh Tuhannya dalam keyakinan dia. Dan ini dimiliki oleh semua yang beragama. Baik dia Yahudi, Nasrani, atau orang-orang yang punya anggapan bahwa pasca kematian nanti orang akan jadi baik dan buruk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Baik. Termasuk juga kaum muslimin. Kaum muslimin dia punya keyakinan bahwa setelah kematian akan ada kehidupan dan orang bisa bahagia karena diselamatkan oleh Tuhannya. Kalau kaum muslimin bukan pasti ya, tapi bisa, mungkin bisa bahagia jika diselamatkan oleh Tuhannya. Baik. Ada yang memastikan dan ada yang mengatakan ya tergantung dari amal. Yang memastikan contohnya Nasrani misalnya. Pasti semua agama penganut agama Nasrani akan diselamatkan oleh Yesus. Mereka akan mendapatkan surga sebagaimana yang mereka yakini. Kemudian ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang meyakini kehidupan pasca kematian. Kehidupan pasca kematian terjadi di dunia. Terjadi di dunia yang sering disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi. Sehingga dia punya anggapan manusia yang mati nanti akan dihidupkan kembali dalam rupa yang berbeda. Kalau sebelumnya dia baik, maka nanti akan dihidupkan kembali dalam rupa yang baik. Tapi kalau sebelumnya dia kurang baik, akan dihidupkan kembali dalam rupa yang lebih buruk, sampai pada rupa binatang dan seterusnya. Maka karena keyakinan ini, mereka beranggapan binatang itu adalah perwujudan dari nenek moyang kita yang mungkin dulu kurang baik. Sehingga mereka melarang tidak boleh membunuh binatang satupun. Ini konsekuensi dari keyakinan reinkarnasi. Baik. Dan dulu ada tokoh dalam agama ini, dalam Islam ya. Ada salah satu di antara tokoh kaum muslimin yang dia punya keyakinan reinkarnasi. Dan itu artinya dia murtad. Karena dia tidak meyakini adanya akhirat. Dalam keyakinan dia bahwa nanti pasca kematian orang itu akan dihidupkan kembali di dunia dalam rupa yang berbeda. Sampai akhirnya tokoh ini mau utang kepada temannya. Lalu temannya nggak mau ngutangi. Saya nggak mau ngasih utang ke kamu. Nanti dibayar pasca reinkarnasi. Iya nek kowe dadi menungso, nek dadi wedhus, piye le arep bayar. Dan itu kejadian masa silam. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara manusia apa yang akan terjadi pasca kematian. Kalau manusia itu mati, semua meyakini
Tapi bagaimana pasca kematian? Ada 3 pendapat manusia. Baik, menurut Anda dari 3 pendapat ini mana yang lebih rajih? Jangan ditanya kayak gitu Pak, memalukan ya. Karena ini ikhtilaf yang jelas tidak bisa diakui. Yang satu pasti benarnya, yang lain salah. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keyakinan yang benar. Inilah yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Andaikan akidah itu tidak diajarkan oleh wahyu, manusia ngawur. Sehingga misalnya ya, ada orang yang dari lahir sampai gede nggak pernah tersentuh pendidikan akidah. Sehingga dia tidak pernah mendengarkan apapun, tidak pernah tersentuh pendidikan akidah. Mungkin nanti dia akan meraba, setelah ini saya mau ngapain ya? Akhirnya ada yang berkeyakinan ya, setelah ini ya sudah selesai. Ada yang berkeyakinan setelah ini kamu akan dibangkitkan kembali. Terus dibangkitkan kembali ngapain? Ada yang meyakini bahwa setelah ini kau akan berubah jadi makhluk yang lain, sehingga dunia ini nggak ada ujungnya. Setelah mati ada makhluk lagi terus nggak ada ujungnya. Baik. Dan demikianlah manusia ketika akidahnya tidak dibimbing wahyu, maka dia akan meraba-raba untuk sesuatu yang sesuai menurut dia, sesuai dengan logikanya, sesuai dengan perasaannya dan seterusnya. Selanjutnya kita akan baca terlebih dahulu keterangan yang disebutkan dalam buku. Setelah itu kita tambahkan dengan beberapa catatan. Nah, silahkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkara-perkara yang terjadi setelah kematian, termasuk iman kepada hari akhir, adalah beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah beriman kepada fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, kiamat kubro atau besar, lembaran catatan amal, hisab, haud atau telaga, sirot, syafaat, surga dan neraka. Nah, termasuk di antara iman kepada hari akhir adalah iman terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi SAW pasca kematian. Anda garis bawahi ya, iman terhadap kejadian pasca kematian, bukan iman kepada kematian. Kalau iman kepada kematian tadi sudah kita sampaikan, orang kafir beriman nggak? Beriman. Coba dilakukan sosial eksperimen, datangi orang yang ateis. Apakah kamu yakin nanti kamu akan mati? Iya, yakin pasti. Pindah ke agama yang lain, apakah bapak yakin kalau bapak nanti akan mati? Yakin. Sehingga meskipun manusia itu nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya akhirat, tapi dia yakin dia akan mati. Karena itu tidak mungkin bisa dipungkiri. Dia melihat kejadiannya langsung dan itu berkali-kali dari zaman ke zaman, dari kurun waktu tanpa ada ujungnya sampai kiamat terjadi. Nah, kemudian pasca kematian ada apa saja? Di situ ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur, ada kiamat kubro, ada lembaran catatan amal, ada hisab, ada haud, telaga Nabi SAW, ada sirat, ada syafaat, ada surga dan neraka yang merupakan ujung akhir dari semua perjalanan hamba. Meskipun kita tidak bisa memastikan seperti apa urutannya. Sehingga kalau ada urutan ya, setelah kejadian A, nanti kejadian B, setelah kejadian B, kejadian C, urutan-urutan seperti itu, kita tidak bisa memastikan. Kita imani akan ada itu-itu, tapi bagaimana urutannya, wallahu a'lam. Maka kalau ada sebagian orang yang mengurutkan, pasca kematian ada kejadian apa lagi, nanti setelah dibangkitkan ada kejadian apa, urutan itu dikritik oleh para ulama seperti kritikan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, dan ini masuk kategori rajmam bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib. Nah, sehingga di sini ingin kita tegaskan, iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir dimulai
Bukan dimulai ya. Termasuk diantaranya adalah beriman kepada kejadian pasca kematian. Setelah kematian ada apa? Itu bagian dari iman kepada hari akhir. Ada nggak Pak orang yang nggak percaya kepada azab kubur? Ada? Mu'tazilah itu tidak percaya. Dan dalam bayangan mereka, bagaimana mungkin kuburan yang sesempit itu seorang hamba bisa mendapatkan siksa dan mendapatkan nikmat? Gimana caranya? Wong dia sempit seperti itu. Maka kita jawab, wahai Mu'tazilah, yang kamu lihat ini kuburan, bukan alam kubur. Sehingga bedakan antara kuburan dan alam kubur. Iman kepada hari akhir berbicara terkait kejadian pasca kematian. Ini berada di alam kubur. Dan berbeda antara kuburan dengan alam kubur. Kalau kuburan itu apa? Fisik yang Anda lihat. Fisiknya ya diam saja. Pak, saya mau eksperimen kuburan orang yang jahat misalnya ya. Dulu dia jahat, suka berbuat dolim, udahlah semua larangan dia lakukan. Orangnya sekarang mati. Saya mau lihat apakah ada goncangan-goncangan di kuburannya. Ya Anda tidak akan bisa melihat. Karena itu gaib. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan alam kubur ini sebagai sesuatu yang ini gaib. Manusia tidak tahu. Nabi SAW pernah mau mendoakan, minta kepada Allah agar sahabatnya diperdengarkan suara penghuni kubur. Lalu beliau tidak jadi dengan alasan karena kalian harus mengantarkan jenazah. Karena kalian harus mengantarkan jenazah. Andaikan mereka bisa mendengarkan suara penghuni kubur saat mengantarkan jenazah, ketakutan, salehne jenazahnya rasida dikubur. Sebab mental mereka tidak sekuat mental Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menyebutkan itu. Laula tana'ubukum fil janais. Ada sebuah hadis yang menyebutkan itu. Andaikan kalian gimana? Andaikan kalian tidak mengantarkan jenazah, niscaya aku berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengarkan suara azab kubur. Gimana teksnya? Kok di sini enggak? Tapi Nabi SAW tidak melakukannya karena dikhawatirkan ketika itu terjadi maka mereka akan ketakutan dan tidak jadi mengantarkan mayit ke makam. Baik. Selanjutnya kita akan baca fitnah kubur. Sebelum terjadi fitnah kubur, hal gaib dimulai menjelang kematian. Apa itu? Proses pencabutan nyawa. Proses pencabutan nyawa. Siapa yang mencabut nyawa? Sebagian ayat menyebutkan yang mencabut nyawa adalah malakul maut. Siapa yang mencabut nyawa? Sebagian ayat menyebutkan malakul maut, malaikat maut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran berkaitan dengan malakul maut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, tsumma ila rabbikum turja'un." Ini ada di surat As-Sajdah ayat 11. Surat As-Sajdah ayat 11. Di ayat yang lain Allah menyebut para malaikat dalam bentuk jamak. Seperti firman Allah Ta'ala, "Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Di surat Al-An'am ayat 61. "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan." Dialah zat yang menguasai di atas seluruh hambanya, dan dia mengutus kepada kalian malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai ketika datang kematian kepada mereka, kepada kalian, maka diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Rusuluna di sini bentuknya jamak, para malaikat kami, wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun. Ini ada di surat Al-An'am ayat 61. Baik. Lalu komprominya bagaimana? Yang satu menyebutkan yang mencabut nyawa adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Sementara di ayat yang lain Allah menegaskan tawaffathu rusuluna. Kalian akan diwafatkan, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Orang itu akan diwafatkan oleh rasul-rasul kami. Maka jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Al-Barra bin Azib. Rasulullah SAW pernah mengatakan, berkaitan dengan perjalanan ruh ketika kematiannya. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kharajna fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah mengiringi jenazah salah seorang sahabat Ansar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantahaina ilal qabri, hingga kami sampai di kuburan. Walamma yulhadu lahu ba'du, sementara kuburannya belum jadi, masih dalam proses penggalian. Fajalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal kiblah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap ke arah kiblat. Ini dalil jenazah sebelum dimakamkan orang boleh duduk, sebagaimana dia boleh berdiri. Maka bolehkah duduk padahal jenazah belum dimasukkan ke dalam makam? Boleh. Duduk boleh, berdiri boleh. Wajalasna ma'ahu, lalu kami duduk bersama beliau. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di kepala kami ada burung, saking khusyuknya ketika duduk. Fanakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa, thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan ranting ke tanah. Lalu beliau melihat ke arah atas. Faqala, lalu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Beliau ucapkan 3 kali. Thumma ansha'a yuhaddithuna. Setelah itu baru beliau mulai menyampaikan pesan kepada kami. Faqala, beliau bersabda, innal mu'mina idza kana fi qubulin minal akhirah. Seorang hamba mukmin ketika mau menuju akhirat, wangqita'in minad dunya, dan meninggalkan dunia, nazalat ilaihi malaikatun, maka akan turun kepadanya banyak malaikat. Ini bentuknya jamak, malaikatun. Ada banyak malaikat. Ka'anna wujuhahum asyamsu, wajah mereka seperti matahari. Ma'a kulli malakin minhum kafanun wa hanutun,
setiap malaikat membawa kain kafan dan minyak wangi. Fajalasu minhu maddal basar. Lalu para malaikat itu duduk di sekitar jenazah ini sejauh mata memandang. Fa idza kharajat nafsuhu shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard. Kemudian ini ada riwayat yang lain yang menyebutkan, lalu datang malakul maut. Datang malakul maut, di sini ada kalimatnya. Jadi malaikat yang tadi duduk di sekitar calon mayit sejauh mata memandang. Setelah itu datanglah malakul maut. Kemudian malakul maut duduk di dekat kepalanya. Kemudian beliau yang bertugas untuk mencabut nyawa orang tadi. Dipanggillah, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Maka roh tadi keluar. Begitu keluar, langsung direbut oleh para malaikat yang berada di sekitarnya. Kemudian dikasih kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa dalam proses kematian manusia, malaikat yang terlibat tidak cuma satu, tapi ada banyak. Sebagian ayat menyebutkan dengan kata jamak seperti di surat Al-An'am ayat 61, tawaffathu rusuluna, dia diwafatkan oleh para utusan kami, yaitu para malaikat. Sementara di surat As-Sajdah Allah menyebutkan malakul maut. Sehingga ketika dikompromikan, maka dalam proses kematian itu ada banyak malaikat yang terlibat. Baik, Pak, bagaimana mungkin sejauh mata memandang? Itu gaib, kita nggak bisa lihat. Itu hal yang gaib. Sehingga Anda yang berada di sekitarnya tidak bisa melihat kejadian itu. Bagaimana proses orang ini meninggal dunia. Sementara pelaku bisa jadi dia melihat kejadian yang aneh. Ada makhluk yang mencabut nyawanya. Ada makhluk yang menyuruh dia untuk keluar nyawanya. Kemudian dia lakukan itu. Yang pelaku dia mengalami dan dia mengetahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan nggak bisa balik. Roh kalau sudah dicabut bisa balik? Nggak bisa. Kecuali hanya di medan mimpi, dan itu hanya waktu tidur. Sebab tidur itu diwafatkan sesaat. Allah mewafatkan hamba yang sedang tidur dalam proses wafat sesaat, lalu saat dia bangun arwahnya kembali. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Yatawaffakum bil-lail. Seperti firman Allah di surat Al-An'am ayat 60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian nanti Allah akan bangkitkan kalian. Liyuqda ajalun musamma, untuk ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, jadi berawal dari sini sudah ada kejadian gaib yang tidak diketahui oleh orang, yang tidak diketahui oleh masyarakat di sekitarnya, tapi pelaku kejadian yaitu orang yang mati dia mengetahui. Dia mungkin melihat sesuatu yang Anda tidak melihatnya. Baik. Selanjutnya, setelah nyawa dicabut, kemudian terjadi perjalanan yang sangat jauh. Dia diangkat ke langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Barra' bin Azib tadi. Lalu diangkat ke langit
setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi semuanya menyambut baik orang ini sampai dibukakan wa futihat lahu abwabus sama, lalu dibukakan untuknya seluruh pintu langit. Falaisa minha babun illa wa huwa yu'jibuhu ayyudkhila bihi minhu. Semua pintu terbuka dan berharap arwah orang mukmin yang baik ini naik melewati pintu itu. Fa idzan taha bihil malaku ilas samai, ketika malaikat yang membawanya sudah mencapai langit yang paling atas, qala, maka beliau mengatakan, Rabbi abduka fulan qad qabatna nafsa. Ya Allah, hambamu yang bernama fulan telah aku cabut nyawanya. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, arji'uhu ilal ardi, kembalikan nyawanya ke bumi. Fa inni wa'adtuhu anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku telah menegaskan bahwa dari tanah aku ciptakan mereka dan ke tanah aku kembalikan mereka, dan nanti akan aku bangkitkan mereka dari tanah sehingga mereka dikembalikan ke bumi. Qala wa innahu la yasma'u khafaqani alihim idza wallau mudbirin. Kata Nabi SAW, dan saat arwah itu dikembalikan, mayit ini bisa mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringinya ketika mereka pulang. Prosesnya demikian cepat. Pada saat arwah itu dicabut, kemudian dia melakukan perjalanan jauh ke atas, lalu dikembalikan lagi ke jasadnya, dan dalam posisi itu dia bisa mendengar suara orang-orang yang mengiringinya, suara sandal. Aku wis ditinggal dewean, aku sudah ditinggal sendirian dalam kegelapan, tidak ada yang bisa menemani selain amal. Fayuqalu lahu, kemudian setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir, kemudian dia dikasih pertanyaan. Ya hadza, manggilnya ini ya. Ya hadza, hei fulan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Karena dia mukmin maka dia bisa menjawab, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Thumma yunadi munadin minas sama wa dzakara kalaman. Kemudian ada suara dari langit yang menyeru, an sadaqa abdi, hambaku benar. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itulah firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, dengan kalimat yang teguh, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Fil hayati dunya, ketika di kehidupan dunia, di mana dia jadi mukmin sampai mati. Wa fil akhirah, dan ketika di kehidupan akhirat, yaitu pasca kematiannya, sehingga saat ditanya oleh malakul maut dia bisa jawab. Saat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dia bisa jawab. Tsumma ya'tihi atin, kemudian datang seseorang. Hasanul wajhi, wajahnya cakep. Tiburri, aromanya wangi. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus. Fayaqulu lahu, kemudian orang ini mengatakan, ya hadza, abshir biridwanillah wa jannatin fiha na'imun muqim. Wahai fulan, bergembiralah dengan surga yang Allah Ta'ala sediakan untukmu, yang disitu penuh dengan kenikmatan abadi. Kemudian si mayit ini menjawab, wa anta fabasyarakallahu biha bi khairin, dan kamu juga semoga mendapatkan kebaikan. Faman anta, sampeyan iki sapa? Yaqulu ana amalukas saleh, aku adalah amal soleh. Maka di saat suara sandal orang-orang yang mengiringinya tadi pergi, datang amal solehnya,
menemaninya. Hanya itu yang bisa kita harapkan untuk kita jadikan sebagai teman di saat kita berada di alam kubur. Baik, versi terjemahan hadis ini ada ya. Maka kalau Anda dapat jadwal kultum, tolong dibacakan. Saya pernah membacakan hadis ini di kultum subuh sampai selesai. Jadwal berikutnya mungkin dapat jadwal 3 atau 2 kali di masjid yang sama. Takmirnya bilang, tolong bacakan hadis kemarin lagi. Kon baleni Pak. Mereka bisa menikmati ketika mendengar pertama. Dan saat saya mendengar pertama, dan saya tahu hadis ini pertama kali dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, sangat menarik hadis ini untuk dibaca dan dibacakan bagi masyarakat. Walhamdulillah, insya Allah jadi sebab hidayah. Maka bapak-bapak yang punya jadwal kultum ya, ibu-ibu yang punya jadwal arisan, Anda kalau punya kesempatan untuk disuruh menyampaikan ceramah atau kultum, Anda bacakan hadis ini, silakan baca yang versi terjemahan. Tapi jangan baca terus gitu ya, jadi dibaca sepenggal-sepenggal sambil dihayati. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke buku. Fitnah kubur. Fitnah kubur. Fitnah kubur. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada mayit di dalam kuburnya. Allah Ta'ala berfirman, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Nabi SAW bersabda menjelaskan adanya fitnah kubur, bahwa manusia di dalam kuburnya akan ditanyakan kepadanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang-orang mukmin akan dikaruniakan keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat, sehingga ia akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad SAW adalah nabiku. Sedangkan orang yang ragu akan menjawab, ha, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun mengatakannya. Maka dipukullah ia dengan satu batang besi sehingga ia berteriak sekeras-kerasnya yang dapat didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan jin. Dan seandainya manusia mendengar ini, ia akan jatuh pingsan. Ya. Hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud, Ahmad, kemudian juga At-Tayalisi dari sahabat Al-Barra bin Azib. Namun di sini sifatnya hanya kesimpulan. Berkaitan dengan nama Munkar dan Nakir, itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Coba kita lihat hadisnya ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qubiral mayyit," apabila mayit sudah dikuburkan. Au qal ahadukum, apabila kalian sudah dimakamkan. Atahu malakan, maka dia akan didatangi oleh malaikat. Seperti apa malaikat itu? Disebutkan dalam hadis ini, aswadani azraqan, hitam kebiruan. Warnanya hitam kebiruan. Warna apanya, Pak? Wallahu a'lam. Tapi kalimatnya aswadani azraqan. Malaikat Munkar dan Nakir itu berwarna hitam kebiruan. Yuqalu li ahadihimal munkar, yang satu bernama Munkar, wal akharu an-Nakir, dan yang satu bernama Nakir. Kenapa disebut sebagai malaikat Munkar dan Nakir? Karena dia makhluk asing pertama yang dijumpai di alam kubur. Dan sesuatu yang mungkar itu artinya asing. Sesuatu yang diingkari maksudnya asing. Disebut sebagai malaikat al-Munkar wan Nakir karena dia makhluk yang pertama, malaikat yang pertama yang dijumpai di alam kubur. Rasanya sangat aneh dan membuat orang ketakutan. Coba bayangkan
makhluk ini dikatakan dalam hadis aswadani azraqan, hitam kebiruan. Bisa nggak Pak orang selamat dari malaikat mungkar dan nakir hanya dengan mengaku saya muridnya Mbah Fulan? Masya Allah. Atas dasar apa dia berani mengatakan punya wewenang seperti itu? Dan saya dengar langsung ada orang yang pernah ngomong demikian, yaitu bahwasanya malaikat mungkar dan nakir kalah wibawa dengan seorang tokoh. Dia nyebut nama tokohnya. Maka nanti kalau jenengan mati, sebut saja nama ini, dia akan menghormati. Ini kan agama dolanan ya. Agama tinggal dolanan. Agama dibuat mainan. Sampai pada titik keyakinan dia ngawur ketika punya keyakinan. Kalah wibawa, nanti kamu akan dihormati, kamu tidak akan ditanya karena kamu membawa bendera dan label. Alhamdulillah, insya Allah kita nggak pernah ngajarin kayak gitu. Pak, tunjukkan saja Pak stiker ANB channel ya. Nanti Bapak dapat syafaat. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita nggak pernah ngajarin kayak gitu. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Masing-masing jiwa akan tergadaikan dengan perbuatannya. Fayaqulani, maka dua malaikat tadi bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa ya sikapmu terhadap orang ini? Jadi yang jadi landasan itu Nabi. Bagaimana sikap dan perbuatanmu terhadap orang ini? Fayaqulu, maka na yaqul huwa Abdullahi wa Rasul. Maka dia menjawab sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Fayaqulani, maka malaikat tadi mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami tahu kau akan menjawab seperti ini. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi. Lalu kemudian kuburannya dilapangkan, sab'una dhira'an fi sab'in. 70 kali 70 hasta. Lebar dan panjangnya sama, persegi ya. 70 hasta, 70 hasta. Sab'una dhira'an fi sab'in, 70 hasta, 70 hasta. Satu hasta itu berapa? Ini satu hasta ya. Kurang lebih 40 cm. Kali 70. Apa enggak nabrak kuburan yang lain, Pak? Kan ada jejer-jejer kuburan. Itu kan dalam bayangan kamu dan yang kamu lihat. Yang kau lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Tsumma yunawwaru lahu fihi. Kemudian dia diterangi di alam kuburnya. Tsumma yuqalu lahu. Coba lihat ini, Pak. Lalu si mayat ini diperintahkan, 6, silahkan tidur. Di alam kubur dia diperintahkan, 6, silahkan tidur. Fayaqulu arju ila ahli fa ukhbiruhum. Aku ingin pulang agar aku bisa menceritakan kepada keluargaku. Fayaqulani 6. Kemudian malaikat tadi mengatakan, 6, tidur saja. Kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin yang sedang nunggu pasangannya. Habis akad, masuk kamar, tidur. Nanti kamu akan dibangunkan oleh pasanganmu. Kebayang nggak? Rasa dibayang no. Alladzi la yukidhu illa ahabbu ahlihi ilai, yang tidak akan dibangunkan kecuali orang yang paling dia cintai. Hatta yab'atsahu Allahu min mabja'ihi dzalik, sampai Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dari tempat tidurnya itu. Sehingga dia tidur dalam kondisi sangat bahagia. Demikianlah tidurnya mayit mukmin pasca kematian di alam kuburnya. Dan kondisi mayit ketika di alam kubur itu beragam.
Yang mukmin juga beragam. Ada yang seperti ini. Dan ada di antara mereka yang sampai pingin sholat. Nih, Ustaz. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan seorang mayit yang pingin sholat padahal dia di alam kubur. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan statusnya hadis yang sahih. Idza dakhala al-mayyitul qabra. Ketika mayit sudah dimasukkan ke dalam kuburan, ini mayit mukmin. Dia ahli salat ketika di dunia, rajin salat, rajin ibadah, sampai ketika di alam kubur semangat untuk salat masih menyala. Muthilati syamsu inda ghurubiha. Digambarkan seolah-olah matahari mau tenggelam. Digambarkan seolah-olah matahari mau tenggelam. Wa yajlisu yamsahu ainai. Kemudian mayat ini duduk, dia bangun terus duduk, yamsahu ainai sambil ngucek matanya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, da'uni usalli. Tolong biarkan aku salat. Da'uni usalli. Tolong biarkan aku salat. Coba ya. Ini kalau bukan orang yang sangat rajin salat, nggak mungkin mengalami kayak gitu. Sampai perasaan pingin salat itu ke bawah, hingga dia sudah diarah di mana? Di alam kubur. Dia bangun kemudian ngucek matanya, matahari sudah mau tenggelam, saya belum salat, da'uni usalli, tolong biarkan aku mau salat. Ini aneka kondisi mayit mukmin. Ada yang disuruh tidur dengan tenang. Nunggu kamu akan dibangunkan oleh orang yang paling kau cintai. Seperti tidurnya siapa? Arus. Tidurnya pengantin. Yang satu pengen sholat, yang satu tidur. Ada yang A, ada yang B, dan Nabi Musa alaihissalam dijumpai oleh Nabi SAW, beliau sholat di kuburannya. Demikianlah kondisi orang-orang soleh yang tentu kita sangat berharap semoga saya salah satu di antara itu. Sehingga ketika di alam kubur kita sudah dalam kondisi baik, harapannya nanti pasca dibangkitkan kita akan diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan bagi orang yang beriman. Anda bisa tulis di sini ya. Mungkar Nakir tadi hadis riwayat siapa? Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Ditulisi di bukunya ya. Diajukan oleh malaikat Mungkar Nakir kepada mayit, kasih footnote sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia. Maksudnya istiqomah, jadi mukmin sampai mati, sehingga dia tetap berada dalam kalimat yang teguh, yaitu sebagai mukmin fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Maksudnya apa? Sampai mati. Dia nggak pernah pindah agama, dia tidak pernah geser keyakinan, dia teguh di atas iman sampai mati. Lalu balasannya diteguhkan di atas iman ketika di akhirat. Di akhirat yang dimaksud di mana? Di alam kubur. Anda kasih garis bawah ya. Di akhirat, di alam kubur. Saya nggak punya file buku ini. Coba ditampilin ya. Nah, naik lagi. Nah, itu yang di akhirat. Sebelum QS. Anda kasih tulisan di akhirat, maksudnya di alam kubur.
Sedangkan diteguhkan di dunia maknanya apa? Diberi hidayah untuk istiqomah sampai mati. Sehingga sampai mati imannya nggak berubah, keyakinannya nggak geser, agamanya tidak ganti. Itulah keteguhan ketika di dunia. Padahal ada orang yang dalam agama pelintat-pelintut. Habis A pindah B, habis B pindah C. KB bener kok Pak. Akhirnya semuanya diikuti. Ada sebuah diskusi. Ustaz, jangan sebut non muslim itu sebagai orang kafir. Karena kan kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Ustaznya balik tanya, itu ada di surat apa? Al-Kafirun. Ya wis. Ada di surat Al-Kafirun. Jangan sebut non muslim sebagai orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing kita kan punya agama. Yang kamu baca ada di surat apa? Al-Kafirun. Ya sudah. Kalau Quran mengatakan kafir, kenapa kita nggak boleh mengatakan kafir? Kecuali kalau kamu tidak beriman pada Quran. Dan salah satu jamaah saya pernah seperti itu. Kita nyebut ahli kitab dengan orang kafir itu nggak benar. Terus saya bacakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir di kalangan ahli kitab maupun orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan keyakinannya walaupun sudah datang bukti kepada mereka. Apa ini ayatnya? Menyebut ahli kitab dengan kafir. Padahal dia hafal surat Al-Bayyinah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Untuk berikutnya tentang adab dan nikmat kubur, insyaallah akan kita baca di pertemuan selanjutnya, karena ini lebih banyak lagi pembahasannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kajiannya pada pagi hari ini. Kita masuk sesi tanya jawab. Kita persilahkan kepada Bapak yang mungkin mau bertanya secara langsung, silakan. Bapak. Nah, apakah mungkin orang yang berhasil menjawab pertanyaan malaikat tadi dia akan bebas dari azab kubur sehingga dosa-dosanya telah dihapus oleh Allah? Dosa-dosa yang diazab di alam kubur itu banyak dan beragam. Ada dosa zina, dosa riba, dosa ngapusi. Dia berbohong lalu disebarkan kemana-mana. Termasuk juga dosa puasa, membatalkan puasa sebelum waktunya tanpa uzur. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang mimpi beliau. Dalam mimpi itu beliau melihat aneka kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Ada yang disobek mulutnya, ada yang dipecah dengan batu, ya. Ada yang ditaruh di tanur, ya, kemudian nyembur api dari bawah, ada yang berenang di sungai darah, dan aneka warna siksaan di alam kubur yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemudian orang itu bebas dari adab kubur atau bisa menjawab pertanyaan tadi, apakah dia pasti nol dari adab kubur? Wallahu alam, kita nggak tahu. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengampuni hambanya di alam kubur sehingga dia sama sekali tidak dihukum, sebagaimana Allah
bisa mengampuni hambanya di akhirat sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan bagi mukmin azab kubur itu mengurangi dosa sehingga dosanya habis, berkurang. Kalau dia di azab kubur sampai dosanya habis, selesai, nanti di akhirat dia tidak akan disiksa lagi, karena azab kubur menjadi penghapus dosa bagi mukmin. Sehingga kelebihan orang yang beriman adalah apapun rasa tidak enak yang dia alami, hidup maupun mati, mengurangi kualitas dosanya. Yang itu tidak dimiliki oleh orang kafir. Kalau orang kafir walaupun dia sudah disiksa di alam kubur, apakah menghilangkan dosanya? Tidak. Dosa kafir tidak bisa hilang. Maka orang yang mati dalam kondisi tidak membawa iman, dia akan mendapatkan azab tanpa ujung. Dan azab itu terus bertambah sampai kapan? Tidak ada ujungnya. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan. Saudara laki-laki ibu nggak yakin kalau sesuai syariat gitu, belum tahu, tapi kejadiannya sudah lama. Nah, baik, jadi ibu mendapatkan waris dari orang tuanya, tapi ibu nggak yakin apakah sudah sesuai syar'i atau belum. Lalu ibu mau meninggalkan warisan untuk putra-putranya. Nah, untuk tahap kedua ini mungkin diusahakan sesuai syariat. Tapi yang atasnya ini dulu sudah sesuai syariat atau belum, tidak ada kepastian. Maka yang bisa kami sarankan, selama tidak ada gugatan dari anggota keluarga ibu, baik saudaranya maupun keponakannya, maupun keluarga yang lain, mereka enjoy saja, nggak ada masalah. Dan saat ketemu keluarga juga semuanya dalam kondisi bahagia, tidak ada yang merasa didolimi dan seterusnya, maka hukum asalnya sudah sesuai. Meskipun kita nggak tahu pastinya ya. Tapi kalau masih ada sisi sengketa, masih ada ketegangan, Pak, sepupu kayaknya kok belum ridho Pak dengan pembagian waris kemarin, atau paman masih membicarakan itu saja, berarti ada yang belum beres. Nah, kalau belum beres seperti ini, segera diselesaikan. Tapi kalau mereka ketika ketemu, mereka enjoy, mereka terbuka, tidak ada menyimpan kebencian atau menyimpan kedengkian, kenapa saya nggak dikasih, sama sekali nggak ada menyimpan seperti itu. Kembali kepada hukum asal, berarti ini sudah diselesaikan secara syar'i. Wallahu a'lam. Nah, ya, jadi ahlul jannah dia sudah ditunjukkan tempatnya nanti di surga ketika dia berada di alam kubur. Sebagaimana ahlun nar ditunjukkan tempatnya di neraka ketika dia masih di alam kubur. Penegasan tentang ahlun nar ini Allah ceritakan terkait Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha, Allah Ta'ala berfirman,
tentang kondisi Fir'aun. Di surat Ghafir ayat 46 Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan sore. Mereka di sini Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Karena ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Dan keluarganya, pengikutnya Fir'aun akan mendapatkan adab yang sangat buruk, adab yang menyakitkan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepadanya setiap pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah, dan besok ketika kiamat terjadi, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Diperintahkan, masukkan pengikutnya Fir'aun ke dalam adab yang pedih. Sehingga saat di alam kubur mereka sudah ditunjukkan. Besok kamu akan dapat itu, besok kamu. Setiap pagi dan sore ditunjukkan kayak gitu. Sehingga ancamannya sudah mereka dapatkan. Ribuan tahun, Pak, ya. Kalau mereka tenggelam, tahun berapa Fir'aun tenggelam? Ada yang memperingati enggak? Yang jelas 10 Muharram. Karena Nabi Musa berpuasa di tanggal 10 Muharram. Namun tahun berapa wallahu alam, sehingga berapa tahun mereka mengalami kejadian ini kita tidak tahu. Yang jelas lama sekali. Dan neraka sudah ditampakkan setiap pagi dan sore. Maka dari sini sebagaimana neraka ditampakkan kepada Fir'aun yang itu merupakan orang kafir, surga juga ditampakkan kepada orang soleh setiap pagi dan sore. Nah, dan itu menunjukkan bahwa calon penghuninya sudah ditunjukkan. Nanti kamu akan ada di sini, nanti kamu akan ada di sini. Bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah. Lalu dia berdoa, Allahumma aqimissa, ya Allah segerakan kiamat. La'alli arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa segera kembali untuk ketemu dengan keluargaku dan menikmati hartaku. Karena di situ ditunjukkan kau akan ketemu dengan anak istrimu, akan ketemu dengan ini. Senang dia, pengen segera kiamat. Padahal waktu itu dia masih berada di alam kubur. Nah, baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ilmu ini akan bermanfaat jika tidak hanya dijadikan wawasan. Karena belajar akidah kalau hanya sebagai wawasan, maka tidak akan berefek pada amal. Namun ketika direnungkan dan kita persiapkan apa yang harus saya lakukan pasca ini, barulah ada nilai manfaatnya. Nah, kita berharap pasca kajian tentang masalah azab kubur, tentang masalah surga dan neraka, itu berpengaruh bagi aktivitas kita sehari-hari. Demikian, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.